Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Firmansyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jember, dan saat ini saya sedang menempuh semester 6. Baik, di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul tentang Analysis of Poetry Reading Skill of Class 10-5 Student at SMAN Pakusari Jember, reviewed from the aspect of intonation, expression, and application. Jika dalam bahasa Indonesia, artikel saya berjudul tentang Analisis keterampilan membaca puisi siswa kelas 10-5 di SMAN Pakusari Jember ditinjau dari aspek intonasi, ekspresi, dan penghayatan. Memasuki abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterampilan membaca puisi siswa kelas 10-5 di SMAN Pakusari Jember setelah pembelajaran materi puisi diberikan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka magang kependidikan untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu membacakan puisi berdasarkan aspek intonasi, ekspresi, dan penghayatan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pembelajaran puisi dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam mengembangkan keterampilan berbahasa sekaligus membangun sensitivitas estetis peserta didik. Puisi sebagai karya sastra tidak hanya dipahami pada tataran struktur dan makna, tetapi juga pada tataran performatif yang menuntut keterampilan vokal, penghayatan, dan ekspresi. Kegiatan membaca puisi di kelas menjadi wadah integratif antara kompetisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena siswa tidak sekadar memahami isi teks, melainkan juga mempresentasikan makna melalui intonasi, tekanan, tempo, jeda, serta bahasa tubuh. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran puisi yang telah menekankan aspek performatif mampu meningkatkan keberanian tampil, kepercayaan diri, serta kecakapan komunikasi lisan siswa. Dengan demikian, membaca puisi merupakan praktik pembelajaran yang relevan dengan tujuan kurikulum yang menuntut penguatan literasi, karakter, dan keterampilan abad ke-21, khususnya komunikasi dan kreativitas. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluatif untuk menggambarkan secara sistematis kemampuan membaca puisi siswa kelas 10-5 SMAN Pakusari Jember setelah mengikuti pembelajaran materi puisi. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan fenomena keterampilan membaca puisi secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di kelas tanpa melakukan manipulasi variabel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati secara langsung proses performatif siswa, termasuk aspek kebahasaan dan non-kebahasaan yang muncul selama pembacaan puisi berlangsung. Selanjutnya adalah hasil kegiatan. Hasil kegiatan diperoleh melalui penilaian performa membaca puisi terhadap 35 siswa kelas 10-5 SMAN Pakusari Jember. Penilaian dilakukan berdasarkan 4 aspek utama yaitu intonasi, ekspresi, penghayatan, dan gestur atau peragaan. Berdasarkan rekapitulasi, nilai yang diperoleh kemampuan membaca puisi siswa dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yaitu baik, cukup, dan kurang. Yang pertama yaitu adalah baik, di mana jumlah siswanya adalah 12 siswa, persentasenya adalah 34%, dan yang kedua adalah cukup, jumlah siswanya adalah 13 siswa dan persentasenya adalah 37%, dan yang terakhir adalah kurang, yaitu dengan jumlah siswa 10 siswa dengan persentase 29%, jadi total keseluruhan siswa adalah 35 siswa dan persentase totalnya adalah 100%. Untuk pembahasannya sendiri di sini yang pertama saya fokus pada aspek intonasi, yang kedua aspek ekspresi, yang ketiga aspek penghayatan, dan yang terakhir aspek gestur atau peragaan. Selanjutnya adalah analisis umum. Pada aspek gestur atau peragaan, sebagian siswa terlihat masih kaku dan kurang memanfaatkan bahasa tubuh sebagai pendukung penyampaian makna puisi. Beberapa siswa hanya berdiri tegak tanpa pergerakan yang berarti dengan posisi tangan cenderung diam atau menggenggam teks, sehingga pembacaan tampak statis dan kurang dinamis. Minimnya penggunaan gestur menyebabkan pesan emosional yang terkandung dalam puisi tidak tersampaikan secara maksimal.
Kurangnya variasi gerakan tubuh juga menunjukkan bahwa sebagian siswa belum terbiasa mengintegrasikan unsur visual dalam performa membaca puisi. Namun demikian, terdapat siswa yang mampu menggunakan bahasa tangan, perubahan posisi tubuh, serta ekspresi fisik secara proporsional dan selaras dengan isi puisi. Gestur yang digunakan tidak berlebihan tetapi cukup untuk mempertegas makna dan memperkuat suasana yang dibangun melalui intonasi dan ekspresi wajah. Yang terakhir adalah simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca puisi siswa kelas 15 SMAN Pakusari Jember belum menunjukkan pemerataan kemampuan yang optimal. Dari 35 siswa, hanya 12 siswa, 34% yang berada pada kategori baik dalam aspek intonasi, ekspresi, dan penghayatan serta gestur atau peragaan. Sementara itu, 13 siswa 37% berada pada kategori cukup dan 10 siswa 29% berada pada kategori kurang. Untuk sarannya sendiri adalah yang pertama, guru disarankan untuk memberikan latihan membaca puisi secara rutin dan berkelanjutan agar siswa terbiasa mengolah intonasi, ekspresi, dan penghayatan secara lebih optimal. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan variatif seperti model demonstrasi, pembelajaran berbasis proyek atau performance project, serta pemanfaatan media audio visual perlu diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran puisi. Dan yang terakhir, perlu diberikan kesempatan tampil secara lebih sering dalam suasana yang mendukung agar kepercayaan diri dan keberanian mereka dalam membawakan puisi dapat berkembang secara bertahap. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berkah dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.